Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Sadaja Haridiana dengan NIM 71014222321. Saya dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Rombel A, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2022. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan mengenai metode pembelajaran Teams Games Turnamen atau biasa disingkat TGT. Yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama itu pengertian dari TGT, yang kedua tujuan metode TGT, yang ketiga kelebihan dan kekurangan TGT, yang keempat langkah-langkah TGT, yang kelima jenis materi yang cocok untuk metode TGT, yang keenam ilustrasi pelaksanaan TGT. Masuk ke bab yang pertama yaitu pengertian TGT. Di sini saya akan menjelaskan secara umum dan menurut para ahli. Apa itu TGT? TGT adalah sebuah pembelajaran dengan menerapkan strategi kelompok. Tipe model pembelajaran ini melibatkan semua aktivitas siswa tanpa membedakan status sosial, menggunakan siswa lain sebagai tutor sebaya dan menerapkan metode belajar dengan bermain. Satu kelompok untuk model metode pembelajaran TGT biasanya beranggota 5-6 orang. Kemudian, pada tiap kelompok akan memiliki anggota dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berbeda-beda. Sedangkan pengertian TGT menurut para ahli, ada yang pertama Slavin pada tahun 2005, mengatakan bahwa TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik dalam menggunakan kuis-kuis. Para siswa berlomba menjadi wakil tim mereka dengan anggota tim yang lain yang berperan sebagai akademik sebelumnya setara seperti mereka. Yang kedua ada dari Huda pada tahun 2015 mengatakan bahwa model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament yang artinya turnamen permainan tim dalam sebuah model pembelajaran. TGT ini dikembangkan pertama kali oleh David De Vries dan Kate Edwards dan dicetuskan pertama di Universitas Johns Hopkins. Lanjut ke bab yang kedua yaitu tujuan metode TGT. Tujuan pembelajaran dengan metode TGT. Tujuan metode yang pertama yaitu untuk memberikan konsep, pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa agar mereka dapat memberikan kontribusi pada kelompoknya. Yang kedua, dengan model pembelajaran TGT diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik untuk kedepannya. Dan tujuan yang ketiga yaitu dapat menghargai perbedaan pendapat siswa lain, menumbuhkan kerjasama dan mampu saling tolong-menolong, melatih siswa untuk dapat berpikir kritis dalam permasalahan, materi pelajaran, atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan mengasah keterampilan komunikasi siswa. Lalu selanjutnya bab yang ketiga yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan pada metode TGT. Kelebihan metode TGT yang pertama yaitu lebih meningkatkan waktu untuk tugas, dan yang kedua, meskipun waktu yang diberikan sedikit, namun penguasaan materi bisa lebih mendalam. Yang ketiga, mengedepankan penerimaan siswa terhadap perbedaan individu. Yang keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan siswa yang lebih aktif. Yang kelima, motivasi belajar siswa meningkat. Yang keenam, hasil belajar siswa lebih baik. Yang ketujuh, mendidik siswa untuk berlatih lebih bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan kebaikan budi dan kepekaan untuk lebih bertoleransi satu sama lain. Adapun kelemahan dari metode TGT ini yang pertama, waktu yang digunakan untuk diskusi siswa cukup banyak, bisa melewati waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua,
Guru sedikit kesulitan saat mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan agar setiap kelompok mendapatkan anggota yang heterogen dalam segi akademis. Yang ketiga, beberapa siswa dengan kemampuan lebih biasanya sulit memberikan penjelasan untuk teman-teman mereka. Bab yang keempat yaitu mengenai langkah-langkah atau sintak dalam metode TGT tersebut. Jadi langkah-langkah atau sintaks yang pertama yaitu presentasi kelas. Jadi awal mula guru akan menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pembelajaran, yaitu menyampaikan kompetisi yang ingin dicapai, motivasi siswa dalam belajar. Nah, kegiatan siswa ketika guru mempresentasikan yaitu siswa menyimak informasi yang disampaikan oleh guru terkait kompetisi yang harus dicapai siswa dalam pembelajar. Jadi, pada tahap ini, guru dan siswa saling berkomunikasi terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dengan berkomunikasi yang baik dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah yang kedua atau sintaks yang kedua yaitu teams. Jadi, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok belajar yang bersifat heterogen. Jadi, di dalam satu kelompok itu ada siswa yang berkemampuan kognitif, siswa yang berkemampuan afektif, dan siswa yang berkemampuan psikomotor. Jadi, di dalam satu kelompok itu terdapat beberapa siswa dengan kemampuannya masing-masing. Di kegiatan teams ini, siswa mengikuti instruksi dari guru dan duduk sesuai kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Jadi pada tahap ini guru memberikan instruksi kepada siswa untuk membuat kelompok belajar berdasarkan konsep berpikir yang benar, di mana guru tidak membagi kelompok siswa dengan kemampuan yang sama dalam satu kelompok. Dalam tahap ini, guru juga harus memberikan instruksi dengan berbicara yang baik dan benar. Sintak yang ketiga atau langkah-langkah yang ketiga yaitu games. Jadi, guru membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan dalam games. Jadi, siswa mengikuti arahan guru untuk menjawab pertanyaan dari games yang diberikan. Pada tahap ini, guru menjadi pedoman bagi siswa dalam menjawab pertanyaan dalam permainan yang telah dirancang sesuai dengan konsep berpikir yang benar, berbicara yang benar, dan berbuat baik dengan sesama. Sintak yang keempat atau langkah-langkah yang keempat yaitu ada turnamen. Jadi, guru mengadakan kompetisi antar kelompok dan memberikan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. Siswa berkompetisi antar kelompok dan menyimak evaluasi yang diberikan oleh guru untuk mengetahui hasil belajar siswa. Pada tahap ini, guru menciptakan kompetisi yang positif yang berlandaskan konsep berpikir yang benar, berbicara yang benar, dan berbuat baik dengan sesama, sehingga pembelajaran berjalan dengan damai dan menyenangkan. Sintaks yang terakhir atau langkah-langkah yang terakhir ada rekondisi tim. Jadi, guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar atas usaha dan hasil belajar yang telah dicapai. Siswa menerima penghargaan yang diberikan oleh guru terkait hasil belajar yang sudah dicapai. Pada tahap ini, guru memberikan apresiasi terhadap hasil belajar siswa secara adil berdasarkan konsep berbuat baik yang benar. Jadi, pada tahap rekondisi tim ini, guru diperbolehkan untuk memberikan gift atau reward kepada siswa yang dalam kompetisi tadi itu memiliki skor yang unggul. Jadi itu dapat menjadi motivasi untuk para siswa yang lain di kemudian hari pada metode pembelajaran TGT ini sendiri. Bab yang kelima yaitu jenis materi yang cocok. Jadi di sini saya akan merangkum beberapa jenis materi yang menurut saya cocok untuk metode TGT. Jenis materi yang cocok untuk metode pembelajaran TGT tersebut. Yang pertama ada materi sains dan matematika. Kenapa materi sains dan matematika ini cocok? Karena konsep-konsep sains dan matematika yang dapat dipecah menjadi pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan dalam bentuk permainan dan tantangan tim. Materi yang kedua yaitu bahasa asing. Kenapa? Karena kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat yang dapat dipelajari dan diuji melalui permainan kuis bahasa atau permainan kata. Yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan karena konsep-konsep tentang pemerintahan,
hukum, demokrasi, hak asasi manusia, atau topik-topik lainnya yang dapat dipelajari dan diuji melalui permainan peran atau permainan kuis. Yang keempat ada sejarah dan budaya. Kenapa? Karena fakta-fakta sejarah, tanggal penting, peristiwa-peristiwa budaya, dan tokoh-tokoh bersejarah yang dapat dipelajari dan diuji melalui permainan kuis sejarah atau permainan peran. Yang kelima ada literatur, karena novel, puisi, drama, atau cerita pendek yang dapat dipelajari dan diuji melalui permainan kuis sastra atau permainan peran. Dan yang terakhir ada pendidikan kesehatan dan kebugaran. Kenapa? Karena konsep-konsep tentang nutrisi, kesehatan mental, kebugaran fisik, dan gaya hidup sehat yang dapat dipelajari dan diuji melalui permainan dan tantangan tim yang berfokus pada promosi kesehatan. Masuk ke bab yang terakhir yaitu ilustrasi pelaksanaan. Di sini saya akan memberikan beberapa ilustrasi gambar pelaksanaan metode pembelajaran TKT ini. Ilustrasi yang pertama ini ada ini. Huh? Huh? Jadi, guru tuh menyediakan media berupa sebuah kertas karton besar yang ditempel beberapa pertanyaan, dan kertas karton itu tuh ditempel pula di papan tulis. Jadi setelah siswa dibagi beberapa kelompok, siswa itu dapat maju satu persatu untuk mengerjakan pertanyaan yang setelah disediakan oleh guru tersebut. Seperti pada gambar yang kedua ini. Jadi, siswanya tuh dapat berbaris atau misalnya siswanya tuh dapat duduk menunggu giliran apa yang akan maju ke depan gitu. Jadi, biasanya satu siswa tuh dapat satu pertanyaan gitu. Ilustrasi yang selanjutnya yaitu selain dari media yang tadi, metode pelaksanaan TGT ini juga bisa dilakukan melalui jejaring internet seperti Quizizz. Guru tuh bisa menyediakan kuis di Quizizz, dan dalam setiap kelompok itu maksimal satu orang saja yang login, dan itu bisa dikerjakan dengan bersama-sama karena metode ini mengedepankan sifat sosialisasi dan komunikasi yang baik. Jadi siswa itu dirundingkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di kuis tersebut. Dan sama seperti di Quizizz, ini secara manualnya saja di model pembelajaran yang terakhir ini, ilustrasi yang terakhir ini, jadi siswa itu duduk berkelompok dan diberikan soal kertas oleh guru. Jadi setelah diberikan soalnya, itu dirundingkan bagaimana jawaban baik dan benar dari pertanyaan tersebut. Begitu. A few moments later. Oke, baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.